Hai hai hai, apa kabar anak-anak hebat dan kreatif? Ya, Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan baik. Tetap semangat belajar di rumah saja. Pagi ini kembali lagi dengan Miss Lupi. Kita belajar pendidikan agama Kristen dalam pelajaran yang ketiga, Allah penolongku yang setia. Kira-kira Allah menolong dalam hal apa ya? Apakah anak-anak mau tahu? Ya, sebelum kita akan belajar, Miss mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, diharapkan setelah belajar, siswa mampu menuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Yang kedua, siswa mengungkapkan perasaan apabila melihat atau mendengar tentang orang yang berpenyakit kusta. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan keterbatasan sebagai manusia. Oke, anak-anak sudah siap? Simak baik-baik video berikut ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar dan membahas tentang penyakit kusta. Masih ingatkah kalian apa itu penyakit kusta? Ya, penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman Alkitab. Penyakit kusta ini ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan bisa mengakibatkan kematian, tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari dunia luar. Biasanya penderita kusta ini tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada orang yang mau mengurus, apalagi merawat mereka. Banyak orang takut untuk mendekati mereka karena penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Nah, di dalam Alkitab dikisahkan ada seorang yang sedang sakit kusta. Siapa dia? Ya, dia adalah Naaman. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14, bagaimana kisah Naaman disembuhkan oleh karena percaya dan taat kepada Allah. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman ini menderita sakit kusta. Luka-lukanya besar, muncul di seluruh tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, mempunyai sebuah rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan sakit Naaman. Naaman kemudian bersama dengan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Dia ingin bertemu dengan nabi yang di Samaria itu. Siapakah dia? Ya, dia adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayannya untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali untuk sembuh dari penyakitnya. Naaman merasa kesal hatinya. Naaman menjadi marah. Kenapa? Karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan bahkan hanya meminta untuk mandi di sungai yang kotor. Apa tidak ada sungai yang lain yang lebih bersih dari sungai Yordan? Hati Naaman semakin kesal. Naaman pergi meninggalkan rumah Elisa. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa, meyakinkan supaya Naaman percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Dia membenamkan tubuhnya di sungai Yordan. Naaman mandi selama
kali. Dan apa yang terjadi ketika 7 kali setelah membenamkan tubuhnya di sungai Yordan? Wow, luar biasa bagaimana Allah menolong dan menyembuhkan Naaman. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Hore! Ya, penuh dengan sukacita, Naaman berteriak. Kemudian sebagai ungkapan terima kasih, Naaman kembali lagi ke Samaria menemui Elisa. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena sudah menyembuhkannya. Tetapi Nabi Elisa tidak mau, menolaknya. Nah, karena Elisa merasa bahwa dia hanya seorang pelayan, karena Allah lah yang menyembuhkan. Dan keyakinan Naaman untuk sembuh itulah yang menyebabkan Naaman sembuh. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Nah, sebagai ayat hafalan pagi ini, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama, sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah, baik ketika kita mengalami sukacita maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau duka cita, seperti yang dihadapi oleh Naaman ketika dia sedang sakit kusta. Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kita pun seharusnya menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah. Karena apa, Nak? Karena Allah sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini melalui kisah Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa oleh karena Allah yang menolongnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mengambil sikap yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pesan Miss Lupi, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Tetap semangat belajar, patuh pada nasihat orang tua. Kita akan kembali pada pembelajaran yang akan datang dengan tema yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.